Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrehan Wimberta. Hari ini saya akan menyelesaikan studi kasus tentang fungsi keanggotaan fuzzy dengan metode paling wah tadi Mamdani. Oke, di sini kita udah ada studi kasusnya. Perusahaan susu merek ZZN ingin memperluas pemasarannya di berbagai kota di seluruh pelosok tanah air. Manajer pemasaran memiliki data-data tentang jumlah balita, pendapatan rata-rata kepala keluarga per bulan, dan konsumsi susu merek ZZN seperti pada tabel pertama. Oh, ini banyak datanya nih. Ini semua datanya 40 data dan Anda diminta, maksudnya saya diminta untuk merancang sistem fuzzy untuk memprediksi besarnya pemasaran susu di suatu daerah berdasarkan data jumlah balita dan pendapatan rata-rata di daerah tersebut. Oke, variabel-variabel yang digunakan pada sistem fuzzy seperti terlihat pada tabel 2. Oh, ini semua tabel ya, somai lewat. Yang di sini nama variabel input, fungsi input dan output. Di sini 2 input jumlah balita, pendapatan konsumsi susu untuk outputnya dengan rank 0 sampai 110 di semester pembicaraan. 100 sampai 125, 0 sampai 300 ini satuannya orang. Ini per kali 1000. Oh, maksudnya 100 kali 1000. Contohnya kalkulator coba. 100 dikali 1000 itu sekitar 100.000. Oke, di sini kotak ya. Ya, dengan ini variabelnya himpunan-himpunan fuzzy yang digunakan pada setiap variabel seperti terlihat pada tabel 3. Oke, langsung saja nih. Ini pacuannya nih. Jumlah balita X sedikit sedang. Oke, di sini langsung kita buka MATLAB. Oke. Ya, agak lama ya. Maklumlah, hitung tentang. Oke. 2 ya. Oke, langsung aja kita buka. Kita buka lagi soalnya. Kita tunggu MATLAB sampai keluar. Di sini kita langsung let's do it. Kerjakan. Oke, di sini mumpung sembari nunggu ini loading variabel-variabel input dan outputnya. Di sini kita ada variabel jumlah balita. Oke, di sini kurvanya juga himpunan fuzzy sedang seperti terlihat pada gambar ini. Oke, variabel pendapatan. Oke, di sini 3 variabel konsumsi susu. Oke. Oh, ini aturannya nanti kita kelarin setelah kita buat ini. Aturannya kasih rapi. Oke, langsung aja 2, mantep. Ajar. Oke, yang pertama kita ketik fuzzy, halo fuzzy, ya. Oke, yang kedua kita tambah add variabel input. Oke, cek dulu masih ngerekam nggak? Oke, masih ngerekam. Di sini kita ada tadi kasusnya ada 2 input. Yang pertama, input pertama itu ini ya, jumlah balita. Kita copy aja, langsung kita paste di sini. Yang kedua itu nih kakak pendapatan ya. Pendapatan langsung kita paste di sini ya. Sorry, ambil hubungan. Oke, yang ketiga outputnya itu konsumsi susu kotak. Oke, udah nih buat nih semuanya ini Mama Dede kali. Oke, Mamdani. Yang kedua itu kita langsung buat ininya sih, ranknya ya. Oke. Di sini rank pertama ini kita double klik aja biar mudah. Tunggu beberapa saat. Oke, keluar. Di sini langsung kita besarin aja. Oke, langsung yang pertama itu kita buat variabelnya dulu. Gini aja deh. Lebih enak. Masuk. Nah, dan nggak bolak-balik. Oke, yang pertama itu kita pakai sedikit. Yang kedua variabelnya namanya itu sedang. Yang ketiga itu banyak. Oke, udah buat nih variabelnya. Yang kedua kita buat ranknya dulu. Ranknya tadi di atas tuh. Nih ranknya nih, ini ranknya 0 sampai 110. Oke, enter aja. Oke, udah jadi nih, ini akhirnya nih, ini ranknya. Oke, yang pertama kita pakai
Nah, yang ini kita pakai untuk ini sih sebenarnya ZMF. Yang tahu yang ini kita ganti PMF, PIM ya, PIM. Yang ketiga ini SMF. Oke, di sini langsung kita tulis aja dari awal ya, 0 sampai ya 0 0 0 sampai 55. Oke, 0 sampai 55. Oke, 0 sampai 55. Oh, kan? Nah, ini ya jadi lo sama dia. Yang kedua ini 35, 55, 75. Oke, ini berhubung ini ada 4, berarti kita giniin. 35, 55, 55, 75. Oh, salah. Oke, kita 35, 35, 55, 55, 75. Oke, benar. Ini kan dia. Nah, dia ngikutin sama ini. Yang ketiga ini SMF ini 75 sampai 100 55 100 ya. 55 75 75 100 110 sorry. Karena ngikutin semua lereng. Oh, nggak bisa berarti dari 55. Yang ngikutin 55 110. Oke, sama ya. Oke, sama semuanya poinnya 180 atau nggak tahu ini apa. Oke, yang kedua, lanjut. Yang kedua itu kita kasih variabelnya rendah. Yang ini menengah. Menengah. Dan yang ini tinggi. Oke, tinggi. Ini kecil lagi. Sudah nggak apa-apa. Tapi nggak bisa. Yang pertama ini kita pakai ZMF lagi. Yang kedua ini kita pakai SMF ya. SMF. Enggak kan, coba PIMF. Ya PIMF. Yang ketiga ini kita pakai SMF. Ya SMS ya, ini SMF. Oke, enggak. Terus di sini kita kasih ranknya itu 0 sampai 100 ya, 100 sampai 1250. 1250. Ini yang di atas ya, ranknya ini. Ini Pak. Oke, aduh. Ini menengah. Oke, benar 150. Yang pertama kita isi dulu rank ini. Yang pertama 100 sampai 500. 100. Ini buka borong 100 sampai 500. Enter. Oke, benar. Yang kedua yang menengah ini kan ada nih menengah 300. Buka borong 300. 500 sama kayak yang pertama tadi 2 kali. Karena dia inputnya 4. 700. Oke, yang ketiga itu tingginya itu dari 500 sampai 1250. Iya, ya coba kita lihat ya sama apa enggak. Nah, sama kan? Oke, yang ketiga udah 2 input udah kita atur nih. Yang ketiga ini lagi outputnya. Sini kita kasih variabel turun. Di sini ikuti normal. Yang ketiga itu naik. Iya. Nah, sekali yang pertama itu kita pakai trap MF biar ada gininya kan sama tuh. Yang kedua kita pakai trim, ini udah benar. Yang ketiga itu kayaknya sama ya, trap juga ya, trap. Nah, iya sekali. Oke, yang pertama kita input dulu. Yang pertama dari ringnya berapa sih? Oke, dari sini sebenarnya ada loh. Ini 0. Oke, 0. Kita coba dulu lah. 0 sampai 150. Oh, nggak bisa. Berarti kayak gini berarti sama. 0, 100 itu 150. Benar. Oh, ini lupa dibuat Pak. Bu, maaf. Oke, 300. Ya, ini hapus dulu. Ranknya lupa tadi, maaf. Ini yang lali.
Ini 0, 0, 100, 150. Oke, benar tuh, lihat tuh. Keren kan? Nah, yang ini kita kasih 100, 100, 150 dan 200. 200 jangan lupa. Kita kurung dan kurung. Enter. Oke, benar. Yang ketiga ini berarti sama yang kayak gini berarti. Sama berarti dari 150 200 ya 200 nih 200 300 ini 300 ya 300. Oke, benar. Berarti sama yang kayak gini tadi. Kalau ini kan di depan nih, berarti ini yang di belakangnya gini. Contohnya gini, 150 200 200 300 300 gitu. Sama tuh. Nah, sama kan? Oke, ini udah jadi nih. Udah jadi semua nih. Udah jadi inputnya udah jadi semuanya. Oke, kita langsung eksekusi membentuk aturannya. Untuk aturannya sih sebenarnya gampang ya. Untuk aturannya kita coba di sini add view ya, view rules. Nah, itu view rules. Kita cari bentar. Oke, benar nih enter semua. Oke, edit fish property benar. Oke, close view rules. Salah. Di sini rules. Oke, di sini ada tadi kasusnya nih. Ya, kita geseran lagi lah biar asik. Ini kita ganti ke sini. Oke, di sini jumlah balita if jumlah balita n. Nah, ini kita pakai n connection bukan or n. Ini n if and then gitu. ya if perulangan lah. Oke, if kita jumlah balita itu sedikit, rendah, n pendapatan rendah. Ini tuh turun ya. Ini pendapatan rendah, oke sudah, betul, pendapatan rendah, dan konsumsi turun, oke benar, kita add rules. Tadi udah nih. Yang kedua, untuk sedikit dan pendapatannya menengah, konsumsi turun, add lagi, benar nih. Yang ketiga, if jumlah sedikit, pendapatan tinggi, kan konsumsi susu naik, oke ganti nih di sini, add rules lagi. Dan yang keempat, ini jumlah balita sedang dan n pendapatan rendah terus ini normal, oke error lagi. Yang kedua, yang kelima sedang dan pendapatan menengah di sini normal, oke error lagi. Yang keenam itu sedang juga naik, pendapatan tinggi naik, oke. If jumlah balita banyak dan pendapatan rendah dan konsumsi normal, oke. Sedang, benar. Ini yang ketujuh ya, banyak, rendah, dan konsumsi normal, oke. Betul, rendah, banyak, rendah, normal, oke benar. Yang ke-8 itu jumlah banyak n pendapatan menengah, konsumsi normal, benar, oke. Yang ketiga, if jumlah banyak pendapatan tinggi, susu naik, oke. Dan keren, oke close. Salah, kita coba view rules-nya, benar. Ini dia keluar dianya, oke. Di sini balik lagi, ini kita geserin lagi, oke. Biar lebih asik. Nah, di sini kan ada studi kasusnya nih. Ya, jika kemudian ingin diketahui berapakah jumlah konsumsi susu jika jumlah balitanya 43 orang dengan pendapatan rata-rata Rp 40.000 per bulan. Hitunglah jumlah konsumsi susu tersebut dengan menggunakan Fuzzy Inference System Toolbox yang tersedia dalam MATLAB dengan metode Mamdani. Oke, berarti kita tinggal isi di sini 45 ya inputnya. 45 dengan jumlah rata-rata nih 40 dikali 1000, 40.000 ya. Kalkulator tadi sih. Oke, 40. Coba. 40 dikali 1000 dengan 40.000. Oke, benar. Sip. Sini balik lagi ke sini. Berarti di sini isinya 40. Oh, ini udah keluar loh.
Jadi sini 300 ini kok pendapatannya 100.000. Hitunglah jumlah konsumsi susu. Loh, kok 100.000 ya? Coba kesininya, di sininya 100, coba dibikin banyak dulu sih. Oke, coba lagi kita. Oke, di sini 55, di sini coba ganti 45, di sini 40. Dah benar dia. 40 kan 40 dikali 1000 loh. Pendapatan 40 dikali 1000. Jadi kalau kita mau geser-geser di sini. Pendapatan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.